Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akrom Ramadan dari 12 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa dan kota. Interaksi desa kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah dengan wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Syarat-syarat desa adalah mempunyai wilayah, adanya penduduk, mempunyai pemerintahan, berada langsung di bawah camat, mempunyai kebiasaan-kebiasaan pergaulan sendiri. Fungsi desa adalah sebagai sumber bahan pangan, penghasilan bahan mentah, penghasil tenaga kerja, pusat-pusat industri kecil. Klasifikasi desa ada 3. Desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. Ciri-ciri masyarakat desa, kehidupannya tergantung pada alam, toleransinya kuat, adat istiadat dan norma agama juga kuat. Kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal, nilai kegotong royongan masih tinggi. Pola persebaran desanya, pola memanjang mengikuti jalan raya, pola mengikuti rel kereta api, pola mengikuti garis pantai. Fungsi kota adalah sebagai pusat produksi atau sebagai production center, sebagai pusat perdagangan atau center of trade and commerce, sebagai pusat pemerintahan atau political capital. Ciri-ciri kota adalah ciri fisik meliputi sebagai tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga. Ciri kehidupan kota adalah sebagai berikut: adanya pelapisan antara sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Adanya jarak sosial, kurangnya toleransi sosial di antara warganya. Klasifikasi kota menurut jumlah penduduknya. Kota kecil, penduduknya antara 20 juta sampai 20 ribu sampai 50 ribu jiwa. Kota sedang, penduduknya antara 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar, penduduknya antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. Metropolitan, penduduknya antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. Megapolitan, penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Klasifikasi kota menurut tingkat perkembangan. Tahap eopolis adalah tahap perkembangan yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota. Tahap polis adalah suatu daerah yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat agraris. Tahap metropolis adalah suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri. Tahap megapolis adalah suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan. Tahap trainopolis adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas tinggi. Tahap nekropolis atau kota mati adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya.
faktor interaksi desa dan kota. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor penyebab interaksi antar wilayah, yaitu region complementary, intervening opportunity, spatial transferability. Regional complementary, wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan sumber daya kota dan desa menyebabkan timbulnya interaksi, seperti di gambar ini. Intervening opportunity, adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi semakin besar intervening opportunity, semakin kecil arus komoditas. Spatial transferability, kemudahan perpindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia maupun informasi. Simpelnya, karena jarak wilayah A lebih dekat ke wilayah C dibanding wilayah B, akhirnya wilayah A lebih memilih berinteraksi dengan wilayah C, walaupun wilayah B dan C sama-sama dapat mendukung wilayah A. Yang terpilih tetaplah yang paling banyak menawarkan kebutuhan wilayah A. Zona interaksi desa dan kota. Wilayah kota berinteraksi dengan wilayah perdesaan, kekuatannya tergantung pada ke pusat kota. Makin jauh dari kota, makin lemah interaksinya. Wilayah-wilayah interaksi tersebut membentuk lingkaran-lingkaran yang dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah pedesaan. Wilayah-wilayah zona interaksi tersebut adalah sebagai berikut. City adalah sebagai pusat kota. Sub-daerah yaitu wilayah yang lokasinya dekat pusat kota dan merupakan tempat tinggal para penglaju. Penglaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian di kota. Suburban fringe yaitu wilayah yang melingkari. Urban fringe yaitu suatu wilayah batas kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali pusat kota. Rural fringe yaitu suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Rural yaitu daerah pedesaan. Inilah gambar zona interaksi desa dan kota. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akrom Ramadan dari 12 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa dan kota. Interaksi desa kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah.